Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahum wa ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesi yang terakhir untuk malam ini, tanya jawab. Boleh di antara sampean, baik bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan materi atau di luar materi kita. Di luar materi kita tidak mengapa, boleh. Kurang lebih 30 menit ke depan. Silakan. Ya, Pak. Ya, Bapak. Oke. Semua rakyat Indonesia ini sudah tahu bahwa ini dalam bantuan awal Ramadan dan bahkan itu mempunyai cara sendiri, sehingga sering bersama dengan pemerintah. Saya ingin pencerahan supaya kita bisa memahami, karena kadang-kadang ada oknum seolah-olah Muhammadiyah ini sejak atas dari Amri, artinya bahaya betul kalau harapan kita bisa jadi mengerti. Yang kasihan itu yang tidak memahami, akhirnya nanti tergiring dengan kubiknya bahwa kita tidak taat pemerintah. Kalau kita taat dengan pemerintah, kita tidak tahu sebenarnya. Sementara ini Muhammadiyah masih eksis. Pemerintah pun misalnya tidak pernah mendapat Muhammadiyah itu tidak taat pemerintah. Makanya saya katakan tadi oknum. Dan masalah perbedaan awal Ramadan, perbedaan Idul Adha dan Idul Fitri, saya kira ini terus akan berlangsung. Jadi ini mohon pencerahan supaya yang namanya Muhammadiyah ini tidak hanya ada pemerintah dan karakter itu mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Masjid Istiqamah. Gimana, Pak? Istiqamah. Oke. Istiqamah. Terima kasih diberikan waktu untuk bertanya. Kami bertanya, mohon penjelasan dari Ustaz. Sebenarnya sepeninggal dari Nabi itu ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Ada sunnah. Jadi sekarang yang kita tahu ada Muhammadiyah, ada Golongan NU, ada MBI, ada Ahmadiyah, ada lain, ada Syiah. Nah, lalu kita mohon penjelasan dari Ustaz yang kayak apa, yang sesuai dengan kajian Ustaz tadi, kita ini dengan segala
Satu lagi lah, jadi kita jawab setelah 3. Ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama ulun Asmahadi, Jamaah Al-Quran Ammah, Jamaah dari Masjid Akbar Kota. Yang pertama yang berkenaan dengan yang kita memperkuat akidah. Kita akhir ini mendengar di berbagai media massa kaitan istilah moderasi beragama. Dalam istilah agamanya umatan wasatan. Ini menjelaskan bagaimana konsep Islam dalam memahami moderasi beragama. Oke, apa tadi Pak? Islam Moderasi. Oh iya. Satu lagi, ini mohon nasihat. Kami bersama kawan di sini ada pemahaman para malam yang alhamdulillah pada malam ini juga hadir para malam. Untuk Bantu Timur tidak kurang dari 2.000 orang yang datang. Jadi mohon nasihatnya bagaimana agar para malam khususnya bisa lebih mengakibatkan akidahnya dalam berperan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di samping kiri lagi satu. Terlepasnya seseorang yang mendapatkan hidayah, apakah orang kafir itu termasuk anak Allah? Gimana? Terlepasnya seseorang mendapatkan hidayah, apakah orang kafir itu termasuk anak Allah? Tercabutnya hidayah. Orang kafir. Tercabutnya hidayah. What? Tercabutnya hidayah. Oh ya, tercabutnya ide ya. Orang kafir termasuk kehendak Allah. Iya. Kita jawab dulu lah. 4. Salam. Bisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Pak Ustaz ada sedikit hadir. Ini ada beberapa ranting dan cabang yang ada di sini. Mohon satu ranting itu mewakili pertanyaan. Jadi mohon ada Satu yang mewakili kurang lebih pertanyaan. juga ada yang bertanya Oh ya. apa ada, masih kedua ada, kami yang lain ada. Ini kami bukan yang lain untuk mewakili pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar sebuah hadis bahwa kalau orang takbir bersama imam itu pokoknya manfaatnya besar. Dan kami pertanyakan, orang yang takbir bersama imam itu apakah setelah orang membaca Al-Fatihah atau bareng dengan imam? Begitu imam takbir, makmum takbir, kemudian baru ada orang datang, imam sedang baca Fatihah dan dia takbir. Pertanyaannya, apakah orang yang datang terlambat ini itu termasuk dengan bersama imam takbirnya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di Al-Fatihah itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sering kita membaca dan kita tahu artinya semuanya. Tapi yang kami inginkan kepada Ustaz bahwa mohon jelaskan atau tafsirkan apa itu namanya Ar-Rahman dan apa itu namanya Ar-Rahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jawab dulu lah. 5. 5 ya. Iya Pak, bagus pertanyaan pian ini nah. Amun pamanya pina kada tepat jawabannya mohon maaf, ulun coba untuk menjawab. Yang pertama Pak Ghazali Rahman tentang urusan penentuan awal Ramadan. Nah, awal Ramadan tidak merupakan satu rahasia lagi.
penentuan awal Ramadan di negeri kita dengan ruqyah dan hisab. Ruqyah dan hisab itu dua penentuan yang diakui di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW katakan berbuka, berpuasa dan berbuka apabila melihat bulan. Ini landasannya ruqyah. Berbuka melihat bulan, berpuasa melihat bulan. Apabila bulan itu tidak terlihat, maka dua hadis lagi, lengkapkan dan perhitungkan. Perhitungkan di sini celahnya hisab, atau lengkapkan, sempurnakan bulan itu. Di negeri kita keduanya diakui, sekalipun pengakuannya tarik ulur. Di satu sisi kita menyamakan hari ini apa ya yang tidak kita hisab. Salat kita tidak lagi berdiri di tengah jalan menentukan waktu zuhur setelah matahari, cenderung bayang-bayangnya sama dengan tongkatnya itu masuk waktu zuhur. Kita kada pakai itu lagi. Begitu juga dengan penentuan-penentuan yang lain. Artinya salat pun sudah berabad-abad kita laksanakan pakai hisab. Kemudian gerhana bulan 100 tahun ke depan sudah bisa kita hitung hari ini. Gerhana bulan 100 tahun ke depan sudah bisa kita hitung. Dan kita bisa bayangkan, nang berumur 40, 50, 60 ke atas, bahari kita kada mengenal sama sekali dengan gerhana bulan. Apabila ada gerhana, tulakan ke kebun langsat, kebun rambutan, dipukuli pohonnya, ayolah kasih berbuah hari hendak kiamat, itu aja. Itu. Tapi hari ini kita sudah mengenal sunnah tentang gerhana. Karena apa? Sosialisasi tentang keberadaan gerhana itu sampai kepada kita. Sampai penetapan gerhana 100 tahun ke depan sudah tahu derajatnya sekian. Dan itu namanya hisab. Kenapa ulun katakan hari ini diakui kedua-duanya. Jadi kada ada yang harus bertentangan. Pemerintah membenarkan, silakan yang memakai hisab. Cuman akhir-akhir ini rasa asa kada nyaman pulang kita. Derajatnya pindah naik. Kalau yang tadi apabila hisab 2 derajat, sudah sepakat kita mengikuti hisab. Ini tahun tadi mulai naik lagi sederajat supaya 3 derajat. Jadi nang derajatnya naik nih nang pindah bingung kita. Lebih tinggi derajatnya. Mungkin karena kada sesuai, nanti tahun depan bisa 10 derajat umpamanya. Nah itu aja. Jadi kedua-duanya kita tidak perlu risau. Hari ini pemerintah kita sudah mengakui, silahkan yang berhari raya sesuai dengan ketentuan hisab dan ketentuan dengan ruqyah. Cuman kada nyamannya aja, kada nyaman, dan akar rumput pun bergoyangnya apa? Kenapa buah nikah maka beri hulun pada kami dan seterusnya. Mari kita menyikapi perbedaan itu dengan kepala dingin. Sesuatu yang berbeda pada kita, jangan pun kita imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, mereka memiliki perbedaan. Asalkan satu aja yang kita tuntut, jangan berbeda tentang akidah. Karena akidah itu kada ada berbeda. Apabila namanya syirik mulai di zaman Nabi sampai kau ini dasar syirik bubujuran. Jadi akidah jangan berbeda. Kalau penentuan itu silakan kita, dan diakui di negeri ini. Kemudian dari Bapak Jamaah Istiqomah keluar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sering kita menjual bubuhan kami nang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bubuhan ikam kada. Seolah-olah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jadi perdagangan nang kayak, maaf, kalau kecap tuh kan kada ada nang nomor 2-nya, nomor 1, kami nomor 1, kami nomor 1. Padahal seperti apa yang ditanyakan betul sekali. Ahlus Sunnah itu dikenal sejak zaman Rasul, dan kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Dalam hadis riwayat yang lain, ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi. Nangaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang mengikuti apa yang aku lakukan
hari ini dan orang yang akan mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabatku, apa yang mengikuti aku, mengikuti sahabatku, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini yang diandak 107 tahun yang lewat oleh pendiri persyarikatan, agar warga persyarikatan menjadi warga Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi daripada akun orang lain Ahlussunnah wal Jamaah, silahkan kita menerjemahkan Ahlussunnah wal Jamaah pada versi hadis, bukan pada versi terawangan pikiran. Kadang orang menerjemahkan Ahlussunnah wal Jamaah itu kebanyakan jamaahnya, tapi tidak ma'ana alaihi. Ahlussunnah wal Jamaah itu apa yang aku lakukan hari ini, apa yang dilakukan oleh sahabatku hari ini, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudahan kita seberataan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian yang berikutnya akidah Islam hari ini. Sebagaimana tadi sudah ulun singgung, Islam hari ini dimodifikasi habis-habisan sehingga warna Islam itu kada tepi tampak, tapi masih teriak Islam yang paling baik. Ulun dajin kajian ibu-ibu, karena ibu-ibu itu suka bawa wadai. Ulun pada ibu Ahlussunnah Islam tuh pian kenal kayak ini. Apabila pisang goreng, maka pisang tuh sebiji dibelah dua, pisangnya nampak. Ya, ini wadai pisang. Apabila pais pisang, di dalamnya nampak juga pisangnya. Nah, kolak pisang apalagi? Lebih kabur pisangnya jalebiah. Jalebiah itu pisang masak ditatak-tatak, dibungkus lawan tepung, hanya digoreng. Tapi masih ada pisangnya. Tapi nangaran gendang ramas ini, pisangnya dikacak-kacak. Dikacak-kacak, dicampur lawan tepung, kemudian digoreng. Sama asalnya tuh pisang. Jadi pisang goreng utuh pisangnya, gendang ramas tuh pisangnya kada kelihatan lagi. Tapi tetap wadainya dibedakan asal daripada pisang. Ulun mirip julun agama Islam. Wah ini tuh kayak gendang ramas, dikacak-kacak habis-habis, kemudian hilang warnanya, tapi tetap tampil sebagai Islam yang terbaik. Islam yang paling baik ujarnya, Islam di wadah kita hari ini. Karena Islam yang bisa beradaptasi, bukan Islam yang beradaptasi, kita yang beradaptasi dengan Islam. Islam datang ke Indonesia bukan untuk mengendonesiakan Islam, tapi mengislamkan Indonesia. Menyangkut tentang akidah, betul sekali seperti pertanyaan Bapak yang nomor 3 tadi. Sedih kita hari ini Pak, tentang akidah Islam bagi umat Islam. Kita tidak berbicara tentang umat yang lain, tapi khurafat tahayul kemusyrikan tidak lagi dianggap sesuatu yang berbahaya bagi akidah Islam. Padahal Nabi Muhammad SAW yang tiap hari itu pantau keimanan sahabat, apa yang Nabi awasi agar tidak terjadi kemusyrikan, agar tidak jadi persekutuan terhadap Allah Ta'ala. Nabi ketemu seorang yang melilitkan gelang di tangannya. Nabi tanya, "Tuh gelang di tanganmu untuk apa?" "Ya Rasulullah, ini untuk penolak penyakit." Kata orang itu, maka Nabi katakan, "Lepaskan itu, lepaskan dari tanganmu. Jika kamu pakai itu, kamu tidak mendapatkan kecuali kegelisahan sepanjang masa." Orang yang syirik itu kada pernah tenang hatinya, pasti gelisah. Engkau akan mendapatkan kegelisahan. Dan jika engkau mati dalam keadaan gelang terlilit di tangan, dengan ada mitos yang lain yang berkembang dalam keyakinan, maka matimu yang terburuk, su'ul khatimah. Pemandangan itu hari ini kada aneh Pak. Apalagi ibu-ibu yang hampir melahirkan, hamil 7 bulan, di tangan dililit benang hitam, di kaki dililit benang hitam, di jempol lilit benang hitam. Sama alasannya, supaya melahirkan aman. Ulun rasa itu menyulitkan di saat melahirkan. Dan inilah bentuk khurafat yang ada dalam kehidupan kita, yang merusak keimanan dan keyakinan kita. Memang insyaAllah ulun tema syirik dan khurafat esok pagi kita jelaskan setelah salat subuh. Tapi karena ini ditanyakan, penting sekali iman kita. Di dalam doa Bapak Ibu, tidak sedikit kita yang melakukan persekutuan terhadap Allah. Allah mengajarkan meminta kepada Allah, panggil nama Allah.
Tapi lihat, nama siapa yang kita panggil hari ini dalam pinta dan doa kita? Sebagian, bukan semuanya. Ya arwahil muqaddasi, ya aghisuna, wahai roh-roh suci, tolong daku. Apabila Islam itu mengajarkan kita meminta roh-roh suci. Ini akidah kita harus kita kuatkan. Akidah harus kuatkan. Oh, tapi itu yang dipanggil roh wali-wali, roh datunya wali-wali pun tersalah, apalagi roh wali. Memanggil kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada roh-roh suci. Uniknya kadang-kadang ini disampaikan, doa ini dilakukan menjelang sholat, kan aneh. Jadi hari ini tuh kehancuran akidah kita, kehancuran besar-besaran, bapak-bapak, akidah kita. Dan kita pantau seyogianya akidah itu agar tidak bergeser, agar tidak kembali kepada akidah zaman jahiliyah. Bapak Ibu, Nabi melarang ziarah kubur, sempat dilarang Nabi. Hadis sahih menjelaskan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang boleh kalian ziarah. Kenapa Nabi melarang ziarah kubur? Karena Nabi khawatir cara ziarahnya jahiliyah itu berdampak kepada ziarahnya sahabat. Orang jahiliyah kan menyelesaikan masalah problem di kuburan, problem usaha, problem keluarga, problem masyarakat ke kuburan. Mereka panggil penghuni kubur untuk minta tolong. Itu cara orang jahiliyah. Nabi takut itu terjadi kepada sahabat yang baru masuk Islam, dilarang oleh Nabi. Kalian kada boleh ziarah. Setelah yakin keimanan sahabat itu mantap, maka dibenarkan untuk berziarah. Nah, kenapa? Nabi agar tidak terjadi persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah kita jelaskan lebih jelas nanti setelah salat subuh. Kemudian, apakah orang kafir itu tercabut hidayahnya? Kayak itulah, orang kafir tidak mendapat hidayah. Allah katakan, Allah mampu mengislamkan seluruh penghuni bumi ini. Nang di mana benua Afrika, Amerika, di mana-mana yang benci terhadap Allah Taala tuh, Allah mampu untuk mengislamkannya. Allah mampu. Tapi Allah juga katakan, yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah sesatkan apa yang Allah kehendaki, Allah selamatkan apa yang Allah kehendaki. Artinya Allah menentukan datangnya hidayah. Kita sebagai manusia, bagaimana agar Allah memberikan hidayah? Hidayah itu dipinta. Kepada siapa? Kepada Allah pemilik hidayah itu. Tiap hari Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba memohon diberikan hidayah. Sosok Nabi, manusia terbaik di muka bumi, tetap meminta hidayah kepada Allah Ta'ala. Artinya Nabi bukan pemberi hidayah, tapi memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah. Kadang-kadang Bapak, nang kita anggap itu yang paling tepat untuk mendapatkan hidayah, kada dapat hidayah. Nang kada hitung-hitung dapat hidayah, itu yang dapat hidayah. Tidak merupakan satu rahasia sejarah berapa banyak paman Nabi yang tidak masuk Islam. Dan Allah pun saking bencinya, Allah abadikan dengan satu surah, itu paman Nabi. Surahnya surah Al-Lahab. Allah mengabadikan siapa? Abu Lahab. Memberinya ujar Allah, saya sela naron zata lahab. Nanti Allah akan datangkan api yang berkobar-kobar kepada Abu Lahab. Kenapa? Karena dia menolak datangnya hidayah, tidak menerima hidayah. Tapi apa yang terjadi? Wahsy binti Harb, pembunuh paman Nabi yang namanya Hamzah, kupingnya dipotong, hidungnya dipotong, lidahnya dipotong, karena dia mendapat bayaran dan upah. Tahun ke-8 Hijriah masuk Islam. Itulah Allah yang menentukan hidayah. Siapa yang menurut Allah layak untuk diberikan hidayah? Rajal bin Unfuah, sahabat Nabi kesayangan, kemudian kesayangan Abu Bakar, murtad di akhir kehidupan karena dia membaiat Musailamah al-Kadzab sebagai nabi yang penutup setelah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi katakan di kalangan sahabat, nanti di antara kalian ada yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud di neraka. Semua menggigil sahabat yang mendengar berita itu. Siapa di antara kita yang nanti akan masuk neraka? Satu persatu wafat syahid. Tertinggal aku berdua dengan Rajal bin Unfuah, kata Abu Hurairah. Aku takut itu terjadi kepada aku apa yang Nabi katakan, giginya seperti gunung Uhud di neraka.
Ternyata Abu Hurairah menyaksikan bahwa Rajal bin Unfuah, sahabat Nabi yang hadir di waktu Nabi menyampaikan itu, murtad di akhir kehidupan. Dia beat Musallamah al-Kadzab, engkau Nabi terakhir bukan Muhammad. Murtad dia. Allah tarik hidayahnya. Artinya apa? Kita kadang memikirkan hidayah itu Allah yang datang dari selain daripada Allah Ta'ala. Tetap Allah yang menentukan, tapi hidayah itu kita pinta setiap hari. Kita pinta setiap hari kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan tentang satu ranting satu wakil. Ulun kada tahu ranting mana di bala. Takbir bersama imam, yang pertanyaan beliau yang pertama. Takbir bersama imam itu apa? Ganjarannya luar biasa. 40 hari berturut-turut tidak lepas takbir bersama imam, maka Allah lepaskan daripada beberapa macam kelepasan. Nah, takbir bersama imam itu kapan? Pada saat imam takbir dan kita takbir. Uniknya seharusnya kita mampu takbir bersama imam, tapi sengaja kita lalai-lalayakan. Arti takbir bersama imam, Allahu Akbar. Kita langsung Allahu Akbar. Apabila imam sudah membaca Fatihah, kita tidak lagi takbir bersama imam, tetap salat berjamaahnya dapat kita, tapi tidak takbir bersama imam. Imam takbir, kita bersandar di belakang sambil membalas WA, kemudian lakum dinukum waliyadin, hanya Allahu Akbar. Ini bukan takbir bersama imam, takbir terlambat jauh daripada imam. Takbir bersama imam takbir, kita takbir. Tapi kadang-kadang bukan tanpa halangan, Pak, tanpa tantangan. Kami pernah mengikuti sholat berjamaah yang imamnya gagap. Maksudnya kada cukup sekali takbir, Allahu Akbar. Ulun biasa kita apabila imam kita takbir, kan kita takbir Allahu Akbar. Kenapa ulun imam ni kada Fatihah lawas benar? Ternyata takbir pertama tadi kan jadi imamnya. Ini kan was-was. Angkat muha sedikit, oh imamnya kan jadi takbir pertama. Mau kada mau kita kan jadi juga karena kita mengikuti imam. Maka takbir pulang sidin yang kedua, Allahu Akbar. Masih ulun Allahu Akbar, kada jadi pulang, Pak. Seorang makmum di belakang barisan kami, imam mundur jadinya, interupsinya. Rupanya imam dengar disuruh mundur, ancap takbirnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nya gagap tuh harus dikajuti. Apabila kada dikajuti, dilayani terus terjadi. Nah itu. Jadi arti takbir bersama imam, mengangkat takbir setelah imam mengangkat takbir. Al-Fatihah, ada kalimat Ar-Rahman, ada kalimat Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Allah yang maha pengasih dengan semua makhluknya yang ada di dunia ini, termasuk hewan, binatang pun dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang bagi semua penduduk ahli surga di akhirat. Ada di dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab Fatihah kita. Maka Fatihahnya jangan satu napas satu Fatihah. Kadang-kadang tarawih nang kasihan benar, sekali bernapas mulai bismillah sampai walad dalin. Tahukah kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, setiap ayat dalam Fatihah kita dijawab Alhamdulillahirabbil alamin. Ujar imam. Apa ujar Allah? Hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Ujar imam. Apa kata Allah? Wa asna alai abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Jawaban Allah Ta'ala, itulah antara aku dan hambaku, dan pinta hambaku hari ini kukabulkan. Kalau kita menghayati berita yang Nabi sampaikan, kada tega kita Fatihah itu sekali nafas, seolah-olah kita kada memberikan kesempatan kepada Allah. Ya Allah, kada usah dijawab Fatihah kami hendak lekas tuntung. Kan kayak itu. Nah, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim adalah
salah satu daripada sekian banyak Asmaul Husna. Silakan, ada lagi? Cukuplah sudah. Ustaz mungkin kita berikan kesempatan Ustaz. Ya. Ini kesiannya bukan lingkungan mesra jauh dari bentuk. Oh iya, Masya lagi jauh. Jadi mungkin ini dari Bengkuang atau dari Buntok, silakan. Kami dari Ampas ya nak wajah suku atau jelas bayang Jumat. Silakan mungkin dari Bengkuang. Silakan Pak. Bersepit jarlah biar tadi ke sini, Masya Allah. Tutup, ada belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supian Siapa Pak? Supian. dari PTM Bangkuang. Pertanyaan saya Sebentar Pak, berapa jarak Bengkuang ke Ampas? kurang lebih 29-27 di sekitar itu berapa nih? 29-27 29 sama 27 kilo dari sini ke Dayu, dari Dayu ke Bangkuang 29. Jalannya rusak. Jalannya Semangat tinggi luar biasa. Silakan Pak. ya, pertanyaan saya kan mungkin agak aneh daripada yang lain. Karena selama ini mungkin terjadi ini Pak, di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Nah, selama ini kayaknya Lailatul Qadar itu turunnya di Kalsel, Pak. Ya kan? Selalu ada orang Banjar turun Lailatul Qadar ya. Nah, pertanyaan kita Pak, apakah Lailatul Qadar itu memang benar bisa turun? Lalu kalau memang bisa turun, ditemui siapa? Bagaimana ciri-ciri orang yang ditemui Lailatul Qadar? Nah, kira-kira mungkin itu Pak, kalau banyak nanti lama dijawabnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Buntok lagi, satu dari Buntok hanya. Satu dari Buntok. Turun Amis adakah? Silakan. Ranamis. Buntok dari Buntok. Buntok. 60 kilo. Buntok lo. Dari Tamiang 100. Lebih ke sininya 50. Sama kayak kita ke Tamiang. Kesulitan kami pas kemarin ada hari raya Natal itu Pak, gimana hukumnya kami kalau Bapak kami mengajukan selamat dari Natal, apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih. Kayak betul. Ucapkan selamat Natal. Oh ya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Kita tutup habis ini, ada lagi lah. Cukup kah? Nang dari Banjar kah? Anak Betakun gak ada apa-apa? Ramanto. Ya. Iya, kita jawab dulu lah. Kemudian yang pertama tadi Pak Supian dari Bengkuang, jalannya rusak, hujan sidin luar biasa, tapi jalan rusak kadang menjadikan lemahnya semangat, bangkit semangat. Kenapa? Karena ingin silaturahim, dan silaturahim waktu ini nama kita disebutkan Allah di hadapan malaikat. Satu persatu nih, setiap masjid nih kadada yang Allah terlindung kecuali membanggakan nama kita satu persatu. Di sana ada Pulan bin Pulan, Pulan bin Pulan, Pulana bin Pulan, Pulan bin Pulan.
pahamkah pian yang ulun sampaikan, kada pahamkah, tetap dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Umpama pian keuyuhan, pian teguring, tetap disebut nama pian di hadapan para malaikat. Jadi ulun sebelum menjawab Pak Supian, pernah kejadian Pak di waktu kami umroh, hadir di kajian berbahasa Indonesia di pintu 19 di Madinah tuh kan tiap ada kajian berbahasa Indonesia, datang orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei yang paham bahasa Indonesia. Tapi waktu itu tahun 2013 aneh karena nang hadirnya orang Pakistan berlima. Orang Pakistan berlima, umpat duduk juga mendengarkan kajian berbahasa Indonesia. Selesai kajian, guide kami dari Solo, Ustadz, kita takutnya orang Pakistan tuh, kenapa maka duduk di kajian berbahasa Indonesia? Jangan-jangan Pakistan ini mahir berbahasa Indonesia. Kami paraki, kami takutnya, alhamdulillah kalimanya nih kadang-kadang paham sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Kadang-kadang paham sedikit-sedikit. Guide kami mengajaknya bahasa Arab gini kada paham juga. Jadi terpaksa guide kami sedikit-sedikit bahasa Urdu, komunikasi nyambung. Apa ujar mutawif kami, Pak, pian ini berlima, kadang-kadang pahamnya bahasa Indonesia, tapi pian ini duduk di majelis ta'lim yang berbahasa Indonesia. Penjelasannya itu membuat air mata ulun meleleh. Tahukah kami hadir di sini hanya ingin Allah banggakan nama kami di hadapan para malaikat. Kami paham, kami tidak paham, Allah akan sebutkan nama kami satu persatu di hadapan malaikat. Ulun yakin dan kita tidak boleh ragu apa yang Nabi sampaikan itu kan ada kebohongan. Dan Nabi katakan, kita berhadir pada majelis ilmu, nama-nama kita satu persatu, ya Allah, ada Fulan bin Fulan satu persatu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai satu kebanggaan Bapak Supian dari Bangkuang yang perjalanannya rusak. Pertanyaannya bagus. Lailatul Qadar kayaknya tiap tahun turun di Kalimantan. Di Kalsel. Dan itu terbukti pina ada aja di buncu-buncu kampung nang dapat dituruni Lailatul Qadar. Uniknya setiap selesai dituruni Lailatul Qadar ada praktek perdukunan begitu. Nah, itukah ciri-ciri Lailatul Qadar? Itu lain Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar itu orang yang tersesat diluruskan oleh Allah, orang yang sakit disembuhkan, orang yang hatinya galau dibahagiakan. Pada saat Lailatul Qadar itu turun, bukan justru Mbak Tuntung dapat Lailatul Qadar, datang orang minta tiup banyu, tiup ini dan seterusnya. Itu lain ciri-ciri Lailatul Qadar. Biarnya bersumpah bahwa itu turunnya Lailatul Qadar bukan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar bukan menambah rusak orang lain, tapi menambah baik. Kita yakin Lailatul Qadar itu turun pada setiap bulan Ramadan, dan di mana turunnya wallahu alam. Cuma keuntungan kita di Kalimantan Selatan, jar sidin tadi, pina tiap tahun ada aja yang dituruni Lailatul Qadar. Tapi yang terjadi apa? Kesesatan yang terjadi. Syaitan kada pernah tinggal diam, menggunakan hal-hal yang seperti itu yang mudah dipercaya oleh orang lain, dan syaitan masuk. Bayangkan pian, ada yang mengaku bertemuan lawan Nabi itu saben minggu. Bermimpi bertemuan Nabi itu saben minggu. Bilal bin Rabah itu 10 tahun Mbah Nabi wafat baru bermimpi bertemu Nabi. 10 tahun Mbah Nabi wafat hanya bermimpi bertemuan lawan Nabi dalam mimpi. Maka Nabi itu sayangnya lawan Bilal luar biasa kan. Bilal, aku dengar terompahmu di surga, plak. Itu nang kayak jalan nikam di surga. Artinya Bilalnya belum masuk surga sudah Nabi beritahukan bahwa dia masuk surga. 10 tahun sepeninggal Rasul baru dia bermimpi bertemu Nabi. Itu pun Nabi mengatakan apa? Bilal, kenapa kada membesuk pada aku, kada menengok aku? Dan dia berkemas waktu itu. Dia berangkat ke Madinah. Ini kita sahabat Nabi kada, apa kada berpiragah saban malam Jumat bertemuan Nabi Muhammad SAW. Jadi sadang-sadang aja mengaramputi umat tenang. Kasihan nang mendengar, kasihan. Tapi nang dikeramputin ini pina hakun aja itu. Bapak kemudian yang terakhir, habislah.
ucapan selamat ya. Bagaimana tentang ucapan selamat bagi agama yang lain? Kada boleh Pak, kada boleh. Dan itu dilarang dalam Islam. Dilarang dalam Islam. Ada juga yang mencoba menawar selamat aja Pak, jangan disebutkan Natalnya, ya mungkin tak kurang Pang sedikit. Pertemuan selamat, artinya boleh kan mendoakan orang hidup berbeda agama tapi masih hidup, boleh kita doakan. Mudahan ikam selamat, doakan ikam dapat hidayah, boleh. Jadi ulun almarhum Dr. Hasan Jain waktu kajian beliau sering hadir. Sering bercerita apabila tiba ini aku minggat saat katanya. Aku minggat apabila karena keliling rumah melaksanakan itu. Kita kada hadir dianggap ya nggak apa-apa. Dianggap kada tahu bermasyarakat dan seterusnya. Yang jelas batasan dalam agama kita kada boleh mengucapkan itu. Paling ringan tadi, paling ringan biar jangan disebut Natalnya. Selamat. Atau alihkan pendel lain aja, sehat aja kapian, bagus saja juga, bagus saja juga. Ini jangan sampai terjadi kenapa pian hadir Pak di sana, aku mencari makanannya benar aja, kayak kan di rumah ada makanan sama sekali. Jadi jangan gadaikan akidah kita, jangan gadaikan iman kita, pantau bujur-bujur kita. Dan Allah akan buktikan kepada kita apa yang kita ucapkan pagi dan sore dalam zikir pagi dan sore. Raditu billahi robba wa bil Islami dina. Ya Allah, hamba ikhlas bertuhan kepadamu. Ya Allah, hamba ikhlas beragama Islam. Mun bahasa kita tuh ngaramput ikam jar Allah Ta'ala. Ikam ikhlas beragama Islam, tapi ikam masih gabungkan dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Apa bertoleransilah dengan tetangga dan jiran, apapun agamanya, tapi jangan bertoleransi dengan akidah, dengan keyakinan kita. Bertegur sapa silakan, bertetangga baik, gotong royong bersama silakan. Tapi urusan akidah, ayat terakhir dari surah Al-Kafirun apa? Lakum dinukum waliyadin. Ulama tafsir menyebutkan Maha Suci Allah Ta'ala, jika Al-Kafirun ini turun 4 ayat, itu sudah cukup. Tidak mengutak-atik ayat Allah. Kan Al-Kafirun itu berapa ayat Pak? 6 ayat kan? Kata, jika 4 ayat itu sudah lengkap, coba ulun bacakan, kan sudah paham. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah agama yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak perlu menyembah agama yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Sudah jelas 4 ayat. Tapi di tengah yang kada ada toleransi tentang agama itu bolak-balik Allah katakan, sehingga mun imam kada lancar bisa kada api-api. Wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abad wala antum abiduna ma abud. Muyak makmum di belakang bolak-balik. Pas konektornya yang di belakang kada bisa menagur. Munnya bisa menagur tuh lurus akan bacaannya lakum dinukum waliyadin, kada batalan salatnya imam lakum dinukum, tapi di belakang karena kemuyakan lakum makan aja imam ajarnya kan batal bertahan, jadinya batal sebertaan. Jadi tidak ada toleransi dalam agama. Silakan bertoleransi antar umat beragama. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Ini ulun sedikit ingin menyampaikan. Ulun ada membawa saudara kita dari Badan Wakaf Al-Quran. Inilah beliau keliling membagikan Al-Quran ke daerah-daerah terpencil, termasuk sampai ke Irian Jaya. Sedikit beberapa menit pian sejenak untuk menjelaskan penjelasan dari adik kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
juga kepada para jemaah Masjid Al-Qur'an di sini. Perkenalkan Bapak Wahyudi dari Badan Wakaf Al-Qur'an Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada beberapa hal yang mau sampaikan. Yang pertama, Badan Wakaf Al-Qur'an alhamdulillah di Kalimantan Selatan sudah mendistribusikan Al-Qur'an secara gratis sebanyak 30.000 eksemplar, dan target kami akan membagikan sekitar 100.000 Al-Qur'an di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kemudian berhubung malam ini lebih kesempatan, jadi kalau misalnya bapak-bapak atau ibu nanti yang ingin bekerja sama dengan kami untuk membagikan Al-Qur'an, nanti bisa menghubungi kami. Kalau kayak seperti kemarin kami bagi ke wilayah Kabalong, itu ada di Desa Wulan, ada bapak-bapak kami bagi. Kemudian ada juga di daerah Meratus, sampai kemudian di daerah Kalteng, Kasongan juga bagi. Kota Baru, Taman Pemuda dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya nanti bapak-bapak tadi ada juga para orang misalnya mungkin mau kerjasama dengan kami, bisa Pak. Nanti hubungi aja dulu. Nanti kita bisa kerjasama untuk pembagian Al-Qur'an secara gratis. Karena latar belakang berdirinya Badan Wakaf Al-Qur'an itu adalah yang seperti itu, untuk menjawab kebutuhan Al-Qur'an yang ada di Indonesia. Karena menurut data yang kami pegang, bahwa Indonesia itu memerlukan Al-Qur'an setiap tahunnya 5 juta eksemplar per tahun. Sementara data dari Kemenang, UPK atau Universitas Al-Qur'an yang ada di Kemenang itu cuma mampu memproduksi sekitar 1 juta per tahun. Jadi 1 juta per tahun. Oleh karena itu kemudian sejak tahun 2005 kami dari Badan Wakaf Al-Qur'an itu berinisiatif untuk kemudian melakukan penggalangan dana, kemudian mencetak Al-Qur'an sendiri dan kami bagikan gratis ke daerah-daerah kepada siapa-siapa yang memerlukan. Tapi sebelum kami mendistribusikan, kami biasa survei dulu Pak. Jadi survei dulu kayak misalnya kalau di sini yang memerlukan, sini yang memerlukan. Kemudian datang ke sini juga sekalian diajak beliau itu ya sekalian survei juga ini kira-kira daerah-daerah sini mungkin seperti apa nanti, apakah bisa dijaga atau seperti apa. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena kita membagikan secara gratis, tentu otomatis kita memerlukan yang namanya dana apa? Dana untuk mencetak Al-Qur'an tersebut. Sehingga ya nanti kalau misalnya bapak-bapak ataupun ibu-ibu keinginan berwakaf Al-Qur'an, insya Allah nanti bisa menghubungi ke Ulun atau bisa menghubungi langsung ke website kami wwa.id atau nanti brosurnya dibagikan di depan. Nah untuk satu Al-Qur'annya itu tidak mahal-mahal. Kalau satu box Al-Qur'an itu isinya 20. Biasanya kami bagikan satu tempat itu ada yang 5 box gitu kan. Nah, kalau di sekolah-sekolah itu biasanya 2 box kami bagi gitu kan. Kalau satu boxnya sekitar 20 itu 2 juta rupiah. Tapi kalau bisa nggak mau satu box, satu Al-Qur'an sekitar 100.000 rupiah saja. Itu sudah termasuk biaya kita distribusinya. Jadi karena kan kita gratis aja Pak, bukan kemudian kita minta bayaran sekedar yang kita distribusi. Nah itu aja yang mungkin yang bisa lo sampaikan. Jadi nanti kalau misalnya mau bekerja sama ataupun mau berwakaf Al-Qur'an bisa hubungi Ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Kami dari Masjid Al-Qur'an, pimpinan cabang Muhammadiyah Ampah, mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadikan amal ibadah bagi kita sekalian. Amin. Itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.